Karena ini secara rutin setiap minggu, akhir-akhir minggu saya upload ini. Ya, saya upload untuk bisa menjadi proses pembelajaran di kita. Oh ya, perlu saya ingatkan juga, minggu depan berarti kita ujian ya. Minggu depan kita ujian hari Senin kalau nggak silap saya. Hari Senin nanti kalian saya sampaikan. Ya soalnya kayak soal kemarin itu aja. Ya kayak gitulah. Ya jadi coba dilatih lagi sampai di mana kecepatannya. Karena kalau untuk pengantar akuntansi yang umum kan kalian sudah teruji, ya kan? Sudah teruji kalian pengantar akuntansi yang sebelumnya. Nah ini ada masuk dia transaksi-transaksi syariahnya. Emang nggak semua dominan lah, kan nggak mungkin. Karena yang namanya pengantar tentu istilahnya outputnya adalah laporan keuangan. Ya outputnya adalah laporan keuangan. Saya mau sih kalian bisa mengenai laporan keuangan syariah itu hanya bonus saja. Ya laporan keuangan, laporan akuntansi syariah yang saya sampaikan itu adalah bonus saja. Ya. Nanti sudah masuk transaksi murabahah, mudorobah, musyarakah. Ijarahnya kan udah kemarin. Ijarah itu sewa biasa aja. Nah ini kita akan coba bahas yang ke depan ini salam. Ya, salam. Bukan salam begini aja, salam. Ya, salam itu transaksi yang terkait dengan ilmu pertanian, bidang pertanian. Coba kita lihat. Mana dia? Tampilannya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, salam ya. Salam. Baik, kita coba mulai teorinya sedikit mengenai salam. Bahasa kata salaf, pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Jadi ini ada yang mulai ya, ini mulai kita ceritanya ada transaksi pembayaran atau penerimaan di muka. Jadi para fuqaha menamai mahawaj, barang-barang mendesak. Nah ini barang-barang mendesak ya, sembako lah lebih kurang begitu. Karena ia sejenisnya jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualkan tidak ada di tempat. Lihat dari sisi pembeli ya sangat membutuhkan barang tersebut dan di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi ada masalah pembayaran uang duluan. Ini umumnya di pertanian. Coba kita lihat. Salam adalah akad jual beli barang pesanan slafi dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ini dia pengertian salamnya di sini secara pengertian. Jual beli barang pesanan. Jadi ada proses di sini ya, ada proses pemesanan dengan pengirimannya di kemudian hari, ya pastinya kalau pesan pengirimannya kemudian hari oleh penjual. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang nggak pas lagi, ya kadang-kadang pas lagi barang diterima, kadang-kadang beberapa waktu setelah barang diterima, kan gitu ya, itu tergantung kesepakatan, ya tergantung kesepakatan. Karakteristik akad salam, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Di awal ini ya ceritanya. Ya, harga tidak boleh berubah, spesifikasi tidak bisa berubah, karakteristik, kualitas dan kuantitas serta waktu itu ditetapkan di depan. Ya, memang dia pesanan, teman. Jelaslah berapa unit, berapa, kapan dikirimkan gitu jelas. Nah, karakteristik akad salam yang selanjutnya
dalam akad salam harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah, betul, selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Jadi kalau barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka pembeli punya hak untuk khiyar istilahnya di sini. Yaitu membeli atau batal. Itu boleh. Memiliki hak. Kan gitu kan, ketika dikirim barangnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu hikmah akad salam, manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah memperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Jadi dari sisi penjual ya kita sudah dapat duitnya duluan, sedangkan dari sisi pembeli sudah dapat kepastian barangnya bakal dikirim tanggal sekian dengan nilai atau dengan jumlah disepakati. Pesanan gitu loh. Jadi ada keperluan. Ya, secara umum sih bisa jadi bahan baku pabrik misalnya. Ya kan bahan baku pabrik. Secara umum salam nih pertanian. Nanti coba kita lihat contoh soalnya. Jenis salam. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Salam paralel lain yang jadi masalah sedikit. Ini yang salam paralel agak masalah nih. Artinya melaksanakan dua transaksi buy salam, ya kan? Yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, betul. Terutama jika pedagang dan transaksi semacam ini dilakukan secara terus-menerus. Hal kemudian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam diperbolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Ini yang agak berat memang. Nah, posisi bank syariah itu umumnya dia di tengah. Nanti kita lihat apa aja ya. Ah, ini dia skemanya. Ini skemanya. Jadi kita di posisi pembeli. Ingat, kita di posisi pembeli. Nah, di sini penjual secara umum ini bank di sini sebagai penjual, bukan produsen. Ya, secara umum bank sebagai penjual. Nah, yang namanya paralel tadi, si penjual ini bank nih. Bank membeli dulu ke produsen, lalu barang belum dikirim, kan gitu kan? Barang belum dikirim, tapi dikirim belakangan, kasih DP, barang sudah dipesan. Nah, di sini bertransaksi lagi di sini, penjual dengan pembeli bertransaksi lagi di sini. Bank dengan kita bertransaksi lagi untuk barang yang itu. Untuk barang yang sama, kalau untuk yang barang sama itu yang dilarang. Kalau pembeli menjual kan memastikan. Lalu paralel lagi, salam lagi di sini. Jadi penjual terima dulu barang sini, baru dijualnya lagi kemari. Nah, terakhir kan, di sini masalah. Di sini yang jadi masalah. Berarti si penjual dalam posisi di sini bank ini ya, ini yang penjual ini. Penjual belum ketika transaksi dengan kita belum memiliki barang itu, ya kan? Di situ masalahnya dari sisi ulama kontemporer lah gitu ya. Di situ menjadi masalah. Dia sedangkan secara syariat dilarang menjual barang yang belum kita miliki, ya. Dilarang di situ. Makanya yang masih dipertanyakan itu profesi agen atau istilahnya jat. Tapi kalau agen, kalau dia sudah ngaku sebagai agen, saya kira itu tidak ada masalah. Agen ini terkadang dia nggak ngaku jadi agen, kan gitu. Macam agen jual tanah misalnya, atau agen jual mobil misalnya, kan gitu kan. Kita jumpa sama agen itu, saya kamu perlu mobil, terus saya perlu tanah. Oh iya, saya ada katanya kan. Ini. Padahal dia enggak ada. Dia bilang dia
Ada. Saya ada gini. Rupanya bukan punya dia. Punya orang. Gini. Nah, nggak bisa. Kalau dia ngaku sebagai dia agen, baru dia sesuai syariah. Dia hanya dapat kok komisi. Tapi kalau dia mengaku itu macam inilah dia. Apa yang intinya apa yang kita jual itu adalah barang yang kita miliki. Gitu loh. Jangan menjual barang yang bukan kita miliki atau menjual barang yang bukan kita miliki itu tidak sesuai syariat. Ya, itu tidak sesuai syariat. Bisa kok Pak, laku kok Pak. Nah, itu lain cerita, itu babnya beda ya. Itu babnya beda. Kamu cerita orang kaya, maksudnya orang berajin beribadah pasti kaya Pak. Enggak. Ya, itu enggak. Itu beda babnya kan gitu kan. Yang di sini yang saya bilang mau orang itu Pak, walaupun bukan punya saya, saya mau Pak. Dia bilang, kamu harus ngaku jadi agen. Saya agen di sini. Ngomong aja langsung. Saya perantara di sini. Kamu harus ngaku kalau posisi kamu itu sebagai atau posisi yang agen itu betul-betul agen karena barang yang dijual itu bukan milik dia. Boleh, itu membantu menjualkan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia ngaku barang itu milik dia, dijualkan ke kita, nah itu baru salah. Ya kan, itu baru salah. Tapi ya memang diselip-selipkan juga ya kan. Kalau saya jumpa agen itu, kalau kita jumpa agen kadang-kadang gitulah. Punya kakak saya ini, punya kakaknya tak kakak dari mana, pokoknya punya kakak saya lah katanya kan. Punya kakak saya, punya om saya, punya uak saya katanya kan. Padahal begitu jumpa rupanya baru kenal di situ. Baru kenal rupanya orang itu. Kan di situ. Nah, memang. Tapi ya itulah namanya usaha ya. Tapi yang kita terakhir yang saya ingatkan juga sampai transaksi salam ini saya ingatkan ke kita bahwa yang kita cari itu adalah keberkahan, bukan uang banyak, kita cari, ya. Kalau ngabisin uang itu mah gampang ya kan. Kalau ngabisin uang itu kan gak usah diajari ya, gampang itu. Tapi ya yang kita cari adalah di sini keberkahan. Jadi ketika keberkahan itu apa pengertiannya Pak? Itu ada kan yang tahu keberkahan itu menurut kalian apa keberkahan? Berkah itu seperti apa? Kayaknya udah ada yang pernah saya ngomongin ya. Apa berkahnya? Apa menurut kalian berkah itu? Apa kira-kira? Nggak bisa ngomong. Bertambah kebaikan, Pak. Bertambah kebaikan. Yang realnya? Real. Kayaknya udah pernah cerita saya di sini. Ada contoh? Saya punya contoh. Ketika saya di sini kan, di rumah saya ini, kami berkeluarga ada 4 orang, lalu saya ada ajak anak istilahnya orang kurang mampu gitu ya, tinggal di rumah saya, kan gitu. Biasanya kami berasnya misalnya 10 kilo sebulan, 12 kilo kayaknya sebulan. 12 kilo kami berasnya sebulan. Datang orang ini, orang yang tinggal di rumah kami ini, kalau saya lihat nengok pertama kali dia makan pun, ya kan anak gadis kan udah nikah, udah punya anak, sering datang kemari, anak angkat saya itu. Jadi pertama kali datang ke rumah itu nasinya tuh, kalau kamu duduk di situ bisa nengok belas lagi. Kalau kamu duduk di nasinya, kamu bisa nengok belas lagi. Gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah itu tidak pernah ada nambah beli beras sebulan. Tetap 12 kilo sebulan. Nggak pernah ada nambah.
kami makan biasa-biasa saja. Itu contoh, itu yang contoh ya, contoh yang namanya berkah itu. Ya, artinya berkah dia, apa ya? Bukan 12 itu kan gitu. Makanya kembali saya perkenalkan sama orang banyak ya bahwa laporan akuntansi syariah yang saya tawarkan itu. Bayangkan ketika ada penerimaan kita 10, tapi kita bisa memberikan orang pihak sampai 15 orang. 15 kan gitu kan, 15. Kalau dari kacamatanya konvensional, dari kacamata konvensional itu namanya rugi loh. Tapi dari kacamata syariah itu namanya berkah loh. Beda kan? Jadi selama ini yang orang bilang itu berkah malah jadi negatif. Gitu. Itulah intinya. Ya, jadi saya sih berharap mindset kita di sini berubah ya. Mindset kita di sini berubah. Jadinya jangan dikira kalau kita memberi lebih banyak pasti habis duit kita. Kan gitu ya. Enggak seperti itu. Itu bukan matematikanya syariat. Itu matematikanya orang konven. Ya, orang konven. Itu makanya teruslah kalian istilahnya menyadari itu ya, supaya jangan dikira kita ini bukan anak syariah. Ya kan, kalau bukan anak kalau anak konven ya kayak gitu lah ceritanya. Ya kan? Ya seperti itu. Kalau 12 ya 12 kan gitu. Ya, baik. Nah, ini kondisi kita kembali ke skema. Jadi di sini pembeli ya, langkah pertama mana langkah pertamanya? Langkah pertama negosiasi pesanan dengan kriteria. Nah, di sini kita pembeli dengan penjual. Kan itu nomor 1. Lalu nomor 2 ini menjual mengirim dokumen ke produsen atau produsennya. Produsen. Kirim ke sini. Kan gitu kan. Lalu itu yang ketiga ya. Yang kedua pesanan barang pembeli dan bayar tunai. Oh, di sini tunai ceritanya. Ya, di sini tunai. Di sini tunai. Beli ya, pesanan barang beli langsung kirim. Oh, sebentar. Baik. Oke, kita kembali. Lalu ini kalaupun pihak bank ke produsen dia harus membeli secara tunai. Dia harus membeli secara tunai. Kan gitu. Pemesanan barang pembeli dan bayar tunai. Nah, di sini tunai. Lalu ketika sudah tunai, dikirim dokumennya ke sini bahwa sudah beli secara tunai. Ya kan, dari beli secara tunai, maka pembeli yang di sini membayar. Membayarnya di sini secara tangguh. Membayarnya di sini secara tangguh. Yang ini yang nomor 5, membayarnya secara tangguh kan. Di sini kirim dokumen, maka barang dikirim. Nomor 4, produsen akan mengirim barang ke kita. Ini kita di sini ya. Kita di sini nih. Memberi barang. Setelah diberi, setelah dikirim, baru kita bayar. Bayarnya pun secara tangguh, istilahnya tunggu barang dikirim dulu. Ya, tunggu barang dikirim dulu. Nah, di sini masalahnya. Kalau penjual dan di sini produsen ini pemesanan barangnya tidak tunai, nah ini yang jadi masalah. Ini yang tidak syariat. Tapi kalau di sini ceritanya tunai, nah ini masih diperbolehkan. Ini tunai ya, ini tunai. Ya, dia masih diperbolehkan. Ya, tapi intinya sebenarnya dia itu pembeliannya secara tangguhan. Pembeliannya secara tangguhan, kapan barangnya nyampe dulu baru dibayar. Kan gitu ya. Itu kondisinya. Coba ini salam paralel tadi. Ya kan?
Pembeli penjual ini nyambung. Nah, ini yang tidak boleh ini sebenarnya. Ini yang tidak boleh nyambung. Ini yang nyambung. Artinya bank di sini berfungsi sebenarnya miripnya sebagai agen di sini. Agen. Jadi kita nih sebenarnya membeli sama siapa kan gitu kan? Ya belinya sama bank karena dia yang menawarkan dalam bentuk skema salam. Biasanya ditangguhkan. Ini kondisinya. Pembeli ke kita itu sebagai tangguhan. Di sini dia harusnya tunai. Ini produsen ini maksudnya. Produsen. Gitu ya. Oke, ini dia skema paralel. Tapi lebih yang syariat itu ya di sini lah. Ya, syariat. Di sini yang agak dipermasalahkan. Baik. Oh, ini dasar syariahnya. Orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu, hendaklah kamu menuliskan oke ya Al-Baqarah 282 biasa. Ya kan? Orang-orang beriman perlu akad-akad ya. Hadis siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula. Untuk jangka waktu yang diketahui, ini ada jelas ya, ada jelas hadisnya. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Menghemat maksudnya. Menghemat. Kalau untuk dijual nggak boleh. Ya jatuh di haramnya. Ini dasar syariah. Rukun salam. Ada pembeli, ada objek akad, dan ada ijab kabul. Objek akad barang yang akan diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga. Ya, itu kondisinya. Waduh. Ya, pokoknya. Tentuan syariahnya ada penjual, ada pembeli, cakap hukum, berakal dan dapat membedakan. Objek akadnya ada, modal harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah boleh pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Oh, bayarannya tukaran, barter bisa. Barter pun bisa. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Yang di sini tadi, nah ini harus tunai. Ya, ini harus tunai. Jadi posisi ini, tapi posisi di kita apa? Posisi kita nggak ada masalah. Ini nggak kesangkut ke kita sebagai pembeli ya, nggak nyangkut ke kita. Baik, kata barang salam harus dapat dibedakan dengan spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gharar. Ya, tidak ada gharar ataupun tidak ada keraguan-raguan, tidak jelas, tidak transparan. Barang tersebut harus dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang. Ini maksudnya. Ada yang meninggal. Waktu penyerahan barang harus jelas. Tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Baik. Selanjutnya, barang tidak harus ada di tangan penjual, tapi harus pada waktu yang ditentukan. Oh ya. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasak, rusak.
Dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad hingga penjual harus mengembalikan dana yang diterima. Oh, ini Pak, kalimat terakhir ya, harus baliklah uangnya. Ya, harus balik uangnya. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau menolak atau membatalkan. Ya, boleh batal. Ini resiko-resikonya. Apa lagi kalau saya lebih rendah? Ya, intinya itulah intinya. Penjual kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Ini dia. Ya. Jadi tidak boleh secara syariat itu menjual barang yang tidak di tangan kita aja sebenarnya tidak boleh. Yang tidak di penguasaan kita lah intinya ya. Tidak boleh mungkin kalau dia jauh tapi masih penguasaan kita ya boleh. Penggantian barang yang dipesan dengan barang pengganti, para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Oh iya, dia nggak boleh ya mengganti barang yang dipesan. Udah dipesan yang kayak gitu, tapi ya gimana? Kadang-kadang saya pun pernah jual beli juga seperti itu. Ya, berat juga memang. Ya begitulah kondisinya. Oke. Hal-hal yang membatalkan kontrak, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang itu. Sama tadi, barang cacat lebih rendah, kualitas lebih rendah. Barang yang tidak tepat waktu, barang cacat, dan barang yang kualitasnya lebih rendah bisa membatalkan. Nah, ini akuntansi untuk pembeli. Jadi kalau kita membeli barang dalam bentuk salam, maka pengakuan piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Jadi muncullah modal salam dalam bentuk kas sejumlah yang dibayarkan. Jadi kita bayar dulu nih awalnya piutang salam. Jika modal salam dalam bentuk non-aset non-kas, bisa misalnya barang-barang ya disasikan boleh. Ini piutang salam. Catatan apabila nilai wajar lebih besar ya. Nah, ini enggak, ini cerita syariahnya enggak. Inilah ceritanya. Modal salam dalam bentuk kas. Kita butuh barang, jadi kita kasih panjar. Ini istilahnya macam seperti itulah, DP atau apa kan gitu. Uang kita keluarkan senilai barang yang kita biasanya di pertanian ini. Jadi sebelum, tapi ya kalau gini, yang jadi masalah kan ketika barang pertanian, apakah hasil panen itu sesuai dengan perjanjian? Nah, kan itu kadang-kadang kan harus lebih teliti kita. Ya kan, apakah hasil panen itu, karena gini, petani itu kan nggak tahan dia nunggu lama. Kenapa ada salam? Karena petani tidak tahan menunggu lama. Ya kalaulah makannya bisa ditunggu sampai masa panen, nah itu enak kali kan gitu ya. Maksudnya nggak usah lapar-lapar dulu dari sekarang gitu kan. Kan ini masa-masa nanam nih, belum panen kan gitu kan. Kalau bisa nggak makan-makan sampai panen, nah boleh lah. Tapi terkadang di antara masa tanam, ketika masa tanam, di situ kebutuhan petani agak mendesak biasanya. Bisa jadi mungkin nasinya nggak beras habis, semua kebutuhan sehari-hari lah. Lalu disitulah dia biasanya membutuhkan. Kalau secara umum, disitulah masuk rentenir itu, tengkulak. Ya, tengkulak, pernah dengar kalian tengkulak? Rentenir pertanian itu. Jadi dia gini, ketika petani itu nanam, kan jangka waktu nunggunya kan lama nih, udah beberapa bulan. Nah datang itu tengkulak itu menawarkan pinjaman. Nih, mau apa kasih duit.
nawarin pun, ditawarin itu tengkulak rentenir itu, nanti dibayar pas panen katanya gitu kan, dibayar. Nah, ketika panen maka harganya ditekan sama yang ngasih pinjaman. Nah, disitulah zolim bahasa kitanya, bahasa syariatnya itu, itulah praktek salam ini untuk menghancurkan rentenir ataupun tengkulak tadi. Adanya transaksi salam di syariah ini untuk menghancurkan praktek tengkulak ataupun rentenir yang ada di masyarakat. Karena nggak bisa dielakkan, antara nanam dengan panen itu jangka waktunya lama. Ya, antara nanam, makanya di sini biasanya ketika bertransaksi salam, maka kita harus transfer. Di sinilah syariah mudah-mudahan bisa membantu. Tentu tidak ada menzolimi. Artinya ketika kita sebagai pembeli pun, ya tentu kita berharap beras ataupun hasil panen nanti ya sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau tidak, itu bisa dibatalkan. Kan gitu kan, kalau tidak dibatalkan tentu uang yang kita kasih tadi sebagai DP itu balik. Itu balik ke kita. Si petani bisa menjual barangnya kemana saja. Nggak mesti ke kita. Yang penting uangnya balik, uang kita balik. Nah itu sebenarnya ya, di situ sebenarnya proses membantu. Kalau misalnya, karena pas di rentang waktu menunggu tadi kan si petani butuh uang untuk kebutuhannya. Jadi kan kita kasihlah duit sekarang, ya kan, kita kasih duit sekarang. Masih belum panen nih, kita kasih duit sekarang, misalnya saya perlulah beras untuk saya misalnya berapa ya, beras yang cantik nih dari sawah asli langsung kan gitu ya, misalnya 50 kilo bisa atau 100 kilo, lalu kita bayar duitnya sekarang, panennya nanti bulan Juli misalnya. Nah ketika bulan Juli ya kan, dia ngantar berasnya sesuai 100 kilo kan gitu kan, rupanya kualitasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, lalu kita batalkan, kita minta balik duit kita. Si petani bisa jual ini, dengan melalui jual ini boleh-boleh saja, ntar lah ya kayak jual dulu ini, boleh. Kita nggak nerima barangnya, kita nerima kembalian dari uang yang kita berikan ketika dia masa menunggu panen tadi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi sebenarnya salam ini membantu petani untuk terhindar dari tengkulak dan rentenir. Kalau rentenir enggak, dia terima tapi ditekannya harganya. Rendah ini harganya begini-begini. Wah, atau bunganya makin banyak kan gitu kan. Minjam 100 harus bayar 500. Nah, kadang-kadang kan kayak gitu. Kenapa? Karena kemarin pas dia paksa menunggu itu, petani ya butuh. Kan gitu kan, kasihan biasanya di situ. Kasihan untuk bagi yang tidak punya perencanaan yang baik, itu memang butuh makanan dia sehari-hari. Memang terkadang gini, petani itu ada stok berasnya kan gitu kan, ketika panen ada yang dijualnya, ada yang memang dibikinnya stok untuk dia selama sampai dia menanam dan panen kembali. Tapi kan nasi aja, yang lain kan gitu kan, yang lain kayak mana? Nah itu kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ketika kita mengeluarkan uang, muncullah piutang salam, lalu kas. Kita belum terima barang nih kan, kita belum terima barang, kita kasih kas, kita ada piutang salam, kan gitu. Nah, penerimaan barang, ketika datang barangnya, maka kita akan mendebitkan aset salam, kreditlah piutang salam, ya, kreditlah. Jadi hilanglah tadi yang jurnal di sini. Nah ini piutang salam, kredit kas, kan ini kan 100 misalnya. Nah ketika diterima barangnya, aset salam, piutang salam, hilanglah piutang salamnya, muncullah barangnya, aset salam, aset dari salam, dari transaksi salam, apakah beras 1 ton atau apa ya gitu-gitulah kan gitu. Yang dipermasalahkan di sini nilai wajar barang pesanan diterima nilai salam. Ini aja sebenarnya pentingnya dikeren. Kalau yang kayak gini ini nggak jelas. Aset salam, piutang salam, ya udahlah.
Lalu kalau misalnya ada kerugian, nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah. Kalau lebih rendah, nggak ada jurnal ini ya. Kalau lebih rendah, nggak ada jurnal ini. Kenapa bisa batal? Kan gitu kan? Nah, ini jurnal yang titik I2 ini jurnal ini nih. Jurnal konven. Jurnal konven kayak gini dia. Tapi kalau jurnal aset ini nggak ada ini. Sebenarnya di sini ini nggak ada. Ya, yang ada ini yang nomor A ini aja ya. Kalau beda kualitas ya sudah batal, gitu kan? Apalagi kalau memang mau ya tetap ini apanya ini jurnalnya gitu loh, piutang salam kan itu kan kreditnya piutang salamnya tetap tapi ada kerugian ya boleh kerugian seperti itu. Jika pembeli menolak sebagian atau seluruh barang pesanan, nah ini dia kan, jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai salam diperpanjang sebagian dipenuhi sesuai dengan nilai yang, kalau diperpanjang ya nggak ada masalah. Ya gini juga dia, yang penting yang ini dikredit hilang muncul aset salam. Jika akad salam dibatalkan atau sebagian dari seluruh piutang salam, maka seperti ini. Jadi piutang salamnya tetap dikredit, muncul aset lain-lain dalam bentuk piutang. Nah inilah yang saya bilang tadi, artinya jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jadi gini, ini jurnalnya terjadi yang ini, yang aset lain-lain piutang kreditnya piutang salam, itu jurnal ini terjadi kalau kan pertama kita kasih kas. Berarti di masa menunggu mereka, kita bilang kita butuh 100 ton atau 100 ton beras, padi, atau beras lah kan, gini, kualitasnya segini. Sepakat, tanda tangan, piutang salam, saya kasih duit misalnya 100 juta, kasih duit 100 juta, kan gitu kan. Itu kejadian pertama, kejadian yang ini nih, ya, kejadian ini. Selanjutnya ketika panen, rupanya barangnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi lalu kita bilang batal lah, maka batal. Begitu batal, muncullah kondisi seperti ini. Kredit piutang salam, debit piutang lain-lain. Jadi dia barang nggak kita terima, tapi dia jual sendiri ke tempat lain, dia lunasin piutang salamnya yang 100 juta tadi. Dah, selesai. Kan gitu bahasa kita. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan dan hasil penjualan jaminan tersebut piutang salam tercatat tersebut lebih kecil dari piutang salam, maka selisih antara piutang salam dan penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Oh, jadi misalnya ini kejadiannya ada jaminannya, berapa dia lebih kecil ya. Piutang salamnya dikredit, harusnya kan kas atau kas di debit senilai yang tadi dibalikkan tadi. Ini dibalikkan. Ya kan kejadian kan debit piutang salam, kredit, kas. Kalau nggak jadi kan tinggal dibalikkan. Kan gitu kan, kas di debit, kredit piutang salam. Nah, kondisinya seperti ini, kas di debit, kredit piutang salam, cuman nilainya tidak sama. Tidak sama. Jadi ketika itu sebagian aja dibayarkannya. Ya udah, sebagian berarti piutang lagi macam ini, tapi ada sebagian belum dibayarnya. Kalau ini langsung menjadi piutang, kalau ini sebagian dibayarnya, sebagian aja yang jadi piutang. Jika penjualan jaminan tersebut lebih besar daripada nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Jadi gini, yang kalau kayak gini kondisinya, berarti kita ini kan sebagai pembeli nih. Kalau kondisinya, jika akad salam dibatalkan, sebagai pembeli mempunyai jaminan. Oh, kita megang jaminan tentu senilai berapa? Senilai yang ini kan tadi, senilai yang ini nih.
Berapa nilainya di sini? Ini ada jaminannya nih. Kan gitu kan. Nah, kalau ada jaminan, maka ketika tadi dijual, maka sisanya kalau kurang dia jadi piutang lagi, kalau lebih dia jadi hutang. Jadi hutang. Kan gitu. Kita jual jaminannya. Apa jaminannya ya nggak tahu, tergantung jaminan. Misalnya tadi kan pas masa panen itu kita datang ke petani, kita bilang kita butuh beras 100 ton misalnya kan. Ya, saya panennya 100 ton. Kan gitu. Oke. Oke, saya kasih ya piutang salam. Oke, kita kasih piutang salam sama dia. Kredit kas, piutang salam. Dengan jaminan. Jaminan kan nggak ada di jurnal. Lalu ada jaminan lah. Jaminannya nilainya berapa waktu itu misalnya. Ya mungkin mobil misalnya. Kan gitu ya. Mobil misalnya jaminannya. Oke lah. Kita pegang jaminannya. Ketika di masa panen, si petani tidak bisa melunasi atau tidak bisa memberikan barang yang 100 ton itu ke kita. Karena nggak bisa memberikan barang yang 100 ton dengan sesuai dengan perjanjian, maka jaminan ini, mobil ini kita jual untuk nutupi yang 100 yang kita beri dia pertama. Kalau nilainya kurang, maka jadi tetap muncul piutang ini. Iya, masih tetap berhutang. Tapi kalau nilainya melebihi, maka kita terhutang, mau kita balikkan. Mobil tadi, utangnya 100 juta, kita jual mobil 150 juta. Ya udahlah, kita berarti ada utang 50 juta ke yang memberikan jaminan. Denda yang diterima diperlakukan pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Ya, ini denda-denda. Denda hanya boleh dikenakan pada yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku penjual yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena force major. Tahu force major? Kenal dengan istilah force major? Belum, Pak. Bahasa Indonesianya tahu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya keadaan kahar. Pernah dengar? Keadaan kahar. K-A-H-A-R. Kahar. Pernah dengar enggak? Keadaan kahar. Belum, Pak. Force major belum? Kahar belum? Force major itu luar biasa. Yang biasanya dikenakan bencana alam atau lain sebagainya. Ya kan, bencana alam. Ya secara umum bencana alam. Bencana alam, kebakaran, nah, itu pun juga. Ya, itu namanya force major. Pandemi ini force major. Ya, force major. Keadaan kahar bahasa Indonesianya. Ini bahasa Perancis ini. Ya kan? Tapi bahasa Indonesia keadaan kahar. Jadi penyajian, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Oke, piutang salam ya. Jadi kita membeli uang, membayar uang pertama tadi sebagai piutang salam, uang kita keluar. Lalu nanti ketika piutang itu harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya, transaksi salam disajikan terpisah dari piutang. Jadi kalau selesainya piutang ini ketika barang kita ambil menjadi aset salam. Begitu datang barang yang kita pesan, muncul aset salam, kredit, piutang salam. Di awal kejadian, saya ulangi, di awal kejadian kita memberikan uang kepada petani, jadi muncullah piutang salam. Pas masa panen, petani memberikan berasnya, petani memberikan asetnya, memberikan hasil panennya, maka didebitlah aset salam, kredit, piutang salam. Paham ya? Sederhana kan? Sederhana. Saya kira seperti itu, nggak susah kok. Ini kalau untuk penjual.
pengakuan kewajiban yang diwakili pada penjual menerima modal usaha. Jadi ketika modal usaha salam dibentuk, ini kalau ke petaninya yang kita terima uang, lalu yang kita munculkan utang salam, kan gitu ya. Ketika kita terima uang di masa menunggu itu, ini petaninya nih ya, utang salam, atau ke banknya ini banknya pun begitu, produsen nih bank. Nah, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau recognition pada saat penyerahan barang. Kalau udah barang keluar, tentu muncul penjualan. Utang salamnya di debit, kredit, penjualan. Utang salamnya di debit, kredit, penjualan. Ini kondisinya. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Pencatatan ketika membeli persediaan seperti ini. Aset salam, kreditnya kas. Ini salam paralel. Ini yang salam paralel tadi. Ya kan. Jadi kita beli dulu, kita keluar sebagai ini kan dia beli dulu, keluar duit dulu, baru dapat aset salam, lalu dijualnya, kan gitu kan. Ketika penyerahan barang, pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayarkan oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang, berarti kan ketika kita kasih aset salam, apanya uang yang diterima tidak banyak, nggak nutupin utang salam, maka muncullah kerugian salam. Itu jadi dia seperti agen nih kalau salam paralel tadi. Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayarkan oleh pembeli lebih besar, maka tentu memperoleh keuntungan. Jadi utang salamnya di debit, kredit aset salam, muncul keuntungan salam. Ini kondisinya. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat dirasakan lebih rendah dengan biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nah, ini memang seperti ini tadi yang kerugian. Apa menjual jasa? Piutang salam sumbangan istimewa jenis kualitas saham ya ini dia. Habis. Oh iya, waktu kita habis juga ya. Siap, ini siapa yang lain? Oh, Bu Dina ya. Oh iya, oke. Saya kira ini untuk teorinya dulu. Nanti besok kita masuk ke latihan. Ya, saya kira itu. Oke, ini belum ada tampilkan ya? Oh, ada kan? Oke. Kalau memang ada pertanyaan atau apa, disimpan aja besok atau besok ya. Besok kita akan bahas kembali. Saya kira gitu. Kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.